Halo, assalamualaikum. Baseus WM series ini sepertinya cukup populer ya, terutama WM01 yang sering promo, kadang cuma 100 ribuan doang. Yang mau saya bahas kali ini adalah Baseus Bowie WM03 yang punya improvement banyak dalam hal build quality dan keergonomisannya. Ya, charging case-nya makin kerasa solid dengan tutup lid buram semi-transparan dan bentuknya lebih melebar serta warna putih tulangnya ini nampak soft banget. Bentuk earbuds-nya juga tidak terlalu terasa seperti kapsul lagi ya. Bahkan posisinya di telinga cenderung berubah orientasinya dari tadinya horizontal menjadi vertikal. Build-nya makin oke, finishing matte-nya juga lembut dengan bagian dalam dan bagian touch sensornya yang tetap glossy dan LED indikator berbentuk cincin masih bertahan jadi ciri khasnya. Fittingnya di telinga lebih nyaman melekat dan tak mudah bergeser. Namun, saya masih suka merasakan iritasi atau agak panas di lubang telinga. Mungkin tips karetnya perlu diganti dengan yang lebih lembut. Serius, karena saya coba bandingkan langsung dengan saat memakai Baseus Air Nora 2 dan beda banget loh rasanya di kulit. Nah, di box dan di dalam charging case-nya ada tulisan bisa. Apakah earphone ini beracun? Ternyata bukan ya. Bisa itu adalah fitur spesial audio dari Baseus yang disematkan di beberapa earphone baru mereka. Untuk aktifkan mode ini, cukup tap 2 kali di earbuds-nya, nanti ada nada indikator yang terdengar, dan buat saya sendiri, rasanya perbedaannya tidak signifikan. Asa gitu-gitu kene. Yang jelas, tidak ada fitur head tracking ya. Ngomong-ngomong, ini saya beli di 299.000 alias seharga dengan WM02 Plus lalu. Dan highlight spek serta fiturnya antara lain sudah menggunakan Bluetooth 5.3, punya kodek ESI dan SBC, charging case-nya punya baterai 500 mAh dan support dual connection. Saya ulangi, dan support dual connection. Alias bisa terhubung langsung ke dua perangkat sekaligus, terus pindah-pindah sumber suaranya bisa langsung seamless, nggak usah mati-matiin Bluetooth dulu, cepet lah pokoknya. Nah, apakah ini lebih worth it? Mari kita uji. Nah, pertama, di driver quality test alias bass shaker test ada burst yang terasa di sepanjang tes, dengan intensitas yang melemah saat frekuensi mulai meninggi. Saya agak kecewa sih karena ini artinya drivernya tidak begitu bagus karena saya jarang nemu hal ini di earphone lain meskipun di harga yang sekelas. Untungnya, tes virtualisasi menunjukkan akurasi yang baik dalam hal mempresentasikan arah suara, namun rasanya jarak terasa terlalu mendekat ya, soundstage-nya kurang luas. SQ-nya sendiri sesuai harga, cuma karakternya cukup unik nih. Akhirnya saya nemu lagi TWS terjangkau dengan bass yang punchy, deep, bulat, dan cukup empuk. Jadi nggak bumi, nggak banyak melebar, nggak memantul atau boxy juga, dan ini cukup rapi ya bassnya. Power bassnya sendiri cukup, jadi saya rasa telinga kebanyakan orang bisa notice kemunculan dari sektor bassnya ini. Vokal clear dan natural dengan gaung yang sedikit sekali terasa, gaung ini kadang bagus buat nambah ambience kalau nggak berlebihan. So menurut saya, sektor midnya ini mantap, bening euy. Lalu treble sedikit kurang sharp memang, sparklingnya tipis-tipis, stringnya ada tapi pas-pasan, dan entah kenapa di sektor high ini malah bassnya lebih terasa ya distorsinya dibandingkan di sektor mid tadi. Nah buat delay, nonton video sih udah aman ya, sinkron. Namun di PUBG Mobile, rada di atas batas kompromi saya. Cuma tembakan aja yang masih terasa on point meskipun pakai scope 4 kali. Jadi buka tutup pintu, loncatan mendarat, itu ketinggalan banget. Bahkan stop berlari pun masih terdengar ekornya 3-4 langkah. Ini kurang aman. Ada gaming mode memang, cuma antara harus dinyalakan dari aplikasi Baseus untuk togglesnya atau bisa di-assign juga ke touch controlnya, tapi tetap harus pakai aplikasi Baseus. Masalahnya, di aplikasi ini saya berulang kali gagal untuk search Bowie WM03 ini. Sampai akhirnya menyerah ya, nggak dapat-dapat. Jadi silakan cek ulasan lainnya untuk bisa tahu apakah gaming mode-nya itu signifikan atau tidak saat menurunkan delay. Mic-nya sendiri bagus untuk masalah gain dan detail yang cukup, serta mampu meredam kebisingan dengan halus. Cuma karakternya seperti ada dreamy effect gitu ya, atau agak bindeng seperti suara di kamar mandi. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya TWS Baseus Bowie WM03. Silakan dicek karakternya natural atau tidak, ada suara tambahan tuh, ada suara noise. Kemudian juga detailnya kayak atau tidak, dan apakah gainnya segini cukup kencang atau tidak ya. Abis ini saya mau ganggu suaranya dengan kipas angin, sudah menyala di level 1 menghadap ke wajah saya.
Level 2 sekarang, dan ini sudah di level 3 paling kencang, silakan didengarkan. Habis ini saya mau berhenti bicara dulu sebentar. Oke, saya kembali bicara, silakan dibandingkan suara anginnya tadi dan sekarang. Lalu bandingkan suara sekarang dengan ini nih, di mana kipasnya sudah perlahan berhenti dan mati. Tuh, di sini ada kepas. Ya udah, silakan dicek suaranya ya, segitu bagus enggak, noise teredam atau enggak, buat sebuah earphone di harga Rp299.000, suaranya kepake, bagus, atau kurang. Untuk karakter suara, Baseus Bowie WM03 ini cenderung balance ya. Bassnya cukup powerful dan karakternya punchy, tapi clarity cukup terjaga di mana vokal masih sangat clear. Untuk jadi earphone all-rounder ini masih bisa, meski mungkin gamers harus cari cara gimana biar berhasil konekin earphone ini ke app-nya dan atur gaming mode. Karena klaimnya Baseus sendiri, di mode tersebut latensinya bisa serendah 38 milisecond saja. Mic-nya asal nggak buat kebutuhan konten atau recording masih oke ya. Catat INC-nya bagus, noise jadi halus banget setelah diredam. Nah, masalah looks, build quality, ini makin improve ya, makin menarik dan saya yakin bakal banyak tersedia casing pihak ketiga buat TWS yang satu ini. Saran saya, cari ear tips lain supaya lebih nyaman dipakai berlama-lama, karena rasanya dari WM01 hingga kini, saya merasa ear tips bawaannya mudah bikin kulit terasa panas. Dan satu yang jadi faktor plus banget, TWS ini sudah bisa dual device connection euy. Asli ini berguna pisan, sok we cobaan. Muntah berguna, baledog gentah kasih mangna. Oke, mantap lah kalau fitur ini sudah mulai masuk ke segmen terjangkau ya, karena sebelumnya cuma Honor Earbuds X3 Lite yang punya fitur ini di level harga yang setara. Nah, saya jadi galau nih pemirsa. Mau dijual lagi, apa cari ear tips yang lebih enak ya buat di telinga? Tapi kan susah ya connect ke aplikasinya. Jadi gimana atunya? Udahlah, tutup dulu ya videonya, nanti saya pikirkan lagi. Pokoknya thanks for watching, reviewnya sudahan sampai di sini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.